Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang takkan kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah mereka, hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan Tuhan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Romo, frater, suster, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita memaknai apa yang dikatakan oleh Yesus di bagian Injil dalam konteks pengalaman Santo Paulus dan pengalaman saya sendiri waktu menyimak frater membacakan bacaan pertama. Pertama, ada satu ucapan menarik dari Santo Paulus yang baik untuk kita maknai, untuk memaknai apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya adalah orang yang paling hina di antara para kudus, tetapi kepadaku Tuhan memberikan kasih karunia untuk mewartakan kekayaan Kristus kepada dunia bukan Yahudi. Paulus terkenal sebagai seorang penjahat, pendosa kelas berat. Kita tahu bahwa sebelum dia bertobat, dia telah mengejar dan membunuh banyak pengikut Kristus dan dia sangat anti Yesus dan anti pengikut Yesus. Tapi justru Yesus jatuh cinta pada dia untuk memakai dia sebagai alat di tangannya mewartakan Injil keluar dari lingkup Yahudi sampai ke Asia, sampai ke mana-mana di luar bangsa Yahudi. Mengapa Yesus memakai Paulus? Ya, jawabannya karena dia punya banyak talenta. Tapi juga dia punya banyak dosa. Nah, banyaknya talenta yang dimiliki oleh Paulus membuat Yesus jatuh cinta untuk memakai apa yang positif dalam dirinya menjadi pewarta Injil.
Tapi juga dia tahu diri dia banyak dosa. Yesus juga tahu dia banyak dosa. Tapi apa yang membuat dia dirahmati? Pertobatan. Kesadaran diri bahwa dia orang berdosa. Makanya dia berani menulis, aku itu yang paling hina di antara para kudus, tapi Tuhan pakai saya. Makanya di kesempatan yang lain, Paulus bilang apa? Di mana dosa bertambah, di sana rahmat berlimpah. Kenapa? Dia tahu betul, semakin kita berdosa, semakin disayangi Tuhan, semakin dipakai oleh Tuhan, tapi yang paling penting ada kesadaran berdosa. Yang jadi masalah itu ketika sudah punya banyak dosa, malah angkuh, merasa suci dan sombong. Dan kadang-kadang dalam hidup kita itu yang jadi masalah. Sudah punya banyak dosa, tapi merasa kita lebih suci dan lebih kudus dari orang, sehingga kita jarang untuk menemukan dan berbicara tentang dosa dan kesalahan atau kelemahan sendiri, tapi lebih gemar berbicara tentang kelemahan, dosa dan kesalahan orang. Kemudian yang kedua, saya tadi waktu frater membaca itu, malah saya toleh ke arah frater dan lihat itu gambar yang ada di atas. Bapak Ibu tahu, kalau dalam cerita orang kudus yang suka bermain harpa itu siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena terkenal sebagai seorang artis pemain harpa. Dan justru ia jatuh cinta pada Yesus sebagai cinta terakhir saat ia sedang bermain harpa di rumah namanya Om Simon dalam sebuah perjamuan. Jadi setelah dia bermain harpa, karena dia sering tampil untuk bermain itu di kota-kota besar, dia kan anak orang kaya di Magdala, pabrik kain. Dia memiliki suatu persoalan besar di dalam dirinya, yaitu apa? Kerasukan 7 roh jahat. Dan dia sudah berobat kemana-mana, dukun kemana-mana, rumah sakit di mana-mana, tapi dia tidak pernah merasa sembuh. Tapi ketika dia melihat Yesus, dia merasa dan menemukan inilah orang yang bisa menyembuhkan dia. Makanya waktu itu setelah melihat Yesus dalam keremangan, dia meninggalkan panggung dan pergi berjumpa dengan Yesus. Ini cerita yang nanti bisa dibaca di buku Saat-saat Intim Bersama Sang Guru, ditulis oleh seorang pastor dari Cina kalau tidak salah. Sebenarnya buku ini dibuat untuk membendung karya dari Da Vinci Code tentang relasi intim antara Yesus dan Maria Magdalena. Tapi yang ingin saya katakan kepada kita, bagaimana Maria Magdalena itu dipandang sebagai perempuan bersinah, perempuan paling berdosa. Ya, perempuan banyak berdosa dan banyak masalahnya lah. Tapi kenapa justru Tuhan memakai dia? Kita tahu dan kita menemukan orang pertama yang menemukan kubur kosong dan Yesus bangkit itu siapa? Si perempuan banyak dosa ini, Maria Magdalena. Jadi siapa yang merasa punya banyak dosa, dia itulah yang menerima banyak rahmat. Bukan berarti supaya kita berlomba-lomba untuk membuat banyak dosa. Itu akan otomatis kita punya banyak dosa. Tapi yang perlu adalah kesadaran bahwa kita itu orang berdosa, orang lemah, orang rapuh, orang hina. Itu rasa yang paling penting untuk kita miliki. Dan rasa itu tidak dimiliki oleh orang Farisi dan orang Yahudi. Itu yang membuat mereka merasa diri angkuh, lebih suci, lebih kudus. Bapak Ibu, semakin sering kita berdoa, semakin kita beriman, justru semakin kita menemukan diri sebagai orang tidak pantas dan tidak layak. Itu yang membuat kita banyak rahmat dan dirahmati. Kalau kita membuat merasa diri semakin suci, kudus, orang lain semua kotor, tidak pantas, tidak layak, itu tidak akan mendatangkan banyak rahmat. Ya, buktinya dalam diri Paulus dan dalam diri Maria Magdalena. Maka paling penting untuk kita adalah membangun kesadaran iman. Semakin beriman, semakin banyak dituntut dari kita. Semakin kita rajin ikut misa, semakin banyak dituntut dari kita. Semakin kita mencintai hidup rohani, semakin banyak dituntut dari kita. Semakin kita punya banyak bakat, semakin banyak dituntut pada kita. Tuntutannya apa? Semakin Anda menjadi baik, semakin banyak orang gosipin. Semakin Anda setia, semakin Anda diceritain buruk oleh orang. Semakin Anda rajin berdoa, semakin Anda menerima banyak tantangan hidup. Coba lihat, kalau semakin tenar, pasti semakin digosipin, semakin diomongin. Mungkin juga semakin tidak disukai. Tapi seringkali saya bilang, jangan menggantungkan kebahagiaan hidup pada apa kata orang, ada apa kata publik, apa opini publik, apa penilaian orang. Orang tidak melihat hati kita, tapi Tuhan melihat hati.
Makanya yang jauh lebih penting adalah lakukan apapun dengan tulus. Kita berdosa itu no problem, karena kita manusia yang lemah dan rapuh, dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Tapi yang banyak ada adalah setelah banyak berbuat dosa, orang tidak merasa bahwa dia berdosa. Dia hina, dia rapuh. Ternyata rahmat itu berlimpah-limpah diberikan kepada kita kalau kita menemukan diri orang berdosa yang perlu mencari Tuhan. Kita datang dalam misa, kita berdoa karena menemukan diri tidak pantas, tidak layak, berdosa, dan itu yang membuat kita dirahmati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, barang siapa menerima banyak, ia akan dituntut banyak. Semakin Anda banyak berdoa, Anda akan semakin ditantang. Semakin Anda berbuat baik, Anda semakin akan diiri. Semakin Anda berprestasi, Anda semakin digosipin. Tapi kuatkanlah hatimu. Seperti yang saya katakan waktu saya merayakan hari ulang tahun imamat ke-28 di sini. Ingat saja kata-kata Yesus. Kamu akan dihina, dicaci maki, dicela. Kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Tapi teguhkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ketika dia ditinggalkan oleh para muridnya, orang-orang dekatnya, kita pasti merasa merana kalau ditinggalkan oleh orang-orang dekat. Tapi bagaimana cara meneguhkan dan menghibur diri untuk kita tidak kesepian dalam kesendirian? Maka Yesus bilang apa? Kamu akan pergi meninggalkan aku seorang diri. Tetapi sesungguhnya aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku senantiasa. Itu yang ada di dada saya ini. Moto tabisan. Semoga Tuhan memberkati kita.